Selamat sore Indosiar, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Untuk sahabat Kata Hati kita yang kami undang, ini adalah seorang wanita yang cantik, juga pintar, multitalenta. Wah, pokoknya kalau laki-laki melihat dia pasti oh. Dan juga wanita yang satu ini pernah dijuluki sebagai Miss No Comment. Karena waktu itu mungkin saat-saat dikejar-kejar wartawan, kalau saya kan kabur-kaburan. Kalau bintang tamu kita, dia selalu berkata, no comment, no comment. Lagu Tenda Biru telah melejitkan nama Desi Ratnasari di kancah musik Indonesia. Inilah bukti keseriusan wanita asal Sukabumi, Jawa Barat tersebut. Dalam menatapi karir keartisannya, Desi boleh dibilang artis serba komplit karena ia bisa bernyanyi juga pandai berakting. Desi adalah keniscayaan dari sebuah kegigihan hati. Ada tenda biru. Inilah sahabat Kata Hati kita, Desi Ratnasari. Assalamualaikum Teteh. Aduh, seger, tambah cantik, terlihat semakin awet muda. Apa rahasianya sih Teh? Mandi. Mandi. Desi Ratnasari. Sok Teh, mangga calik. Waduh. Teh, kalau Teteh Desi kan semua orang di Indonesia ini pasti udah, siapa sih yang gak kenal sama Desi Ratnasari? Amin, insya Allah. Tapi nama asli Teh bener-bener Desi Ratnasari. Iya. Desi Dari lahir dari Brojo sama mama dikasih namanya Desi Ratnasari. Desi Ratnasari. 24 tahun berkarya di dunia entertainment. Waktu itu ceritain dong Teh, gimana sih kan Teteh dari Sukabumi. Menjadi gadis sampul waktu itu juara 2 ya? Ya. Jadi gimana Teh ceritanya waktu itu Teh? Pengen jadi artis memang kemauan sendiri atau memang... Sepertinya takdir gitu ya. Karena awalnya saya waktu itu masuk SMP, terus kemudian berpikir mau cari majalah mingguan ataupun bulanan, mau langganan majalah remaja gitu. Terus kata si mama, sok we kumaha we kayak pilih sorangan gitu. Terserahlah pilih sendiri, katanya mau majalah apa aja, mama yang penting bayar doang gitu. Oh ya udah tuh ada formulir gadis sampul. Terus teman saya bilang, sok atuh cenah ikutan. Udah maneh mah alus mau dipoto, katanya kamu kan bagus kalau difoto. Sok we cobaan. Jadi cobaan, oh iya deh ya udah cobain sekalian langganan. Cobain sebenarnya saya nggak pede. Karena pada saat itu inget pisan, harus difoto profil, close up, sama seluruh badan. Terus fotonya kumaha gayana, nggak tahu banyak, boro-boro tahu. Jadi ke si tukang fotografernya, sok neng dikiekeun be, katanya, sok neng begini aja gitu. Oh ya, kamu translate atau oh iya hiji. kamu yang translate atau Ya, biasanya ceritanya gitu. Jadi Teh Desi Teh bingung waktu itu disuruh gayanya, Teh bingung sama fotografernya. Iya gitu. Kieu atau kieu. Terus benar. Terus akhirnya kata si bapak begini aja tuh neng, katanya gitu. Oh, Sok gini teh gaya gimana, andalan. Cenah, gaya andalan edan gitu ya. Udahlah jadi pokoknya ya. Terus tapi pas sampai rumah udah jadi asa tidak pede teh hanya asa goreng gitu, asa jelek ya begini mah. Dibayangin gitu kan seluruh Indonesia foto-fotonya begitu banyak gadis yang menurut saya sih, saya orang kampung 14 gitu ya. tahun waktu itu 14 umur ya. tahun dan lebih orang tuh lebih hebat lah pasti dan lebih modern lah gitu ya. Jadi saya ngerasa aduh imah kampung pisan ulah era gitu. Malu. Saya ingat banget 7.500 untuk 3 foto, bayangin. 7.500. Tahun 88. Saya lahir 87 Teh. Subhanallah. 1 tahun. Astagfirullahaladzim. Saya teh udah nyari duit. Udah gitu terus ya. Enggak salah, bismillahirrahmanirrahim, cenah kun fayakun, amun cek Allah mah geus jadi, cenah gitu. Iya. Udahlah dikirimlah 3 bismillahirrahmanirrahim, terjadi tukang 7.500 gitu ya, nggak jadi juga 7.500. Ya, kalau jadi alhamdulillah gitu kan, itu mah bener-bener kuasa Allah gitu. Bener sih ya, masuk finalis. Masuk finalis dan jadi juara. Wah. Wah. Alhamdulillah. Jadi memang benar kata Teh Desi, mungkin bukan keinginan Teh Desi ingin menjadi artis, bukan keinginan, tapi ya mungkin memang takdir Allah karena memang Teh Desi itu bukan fotogenik kalau menurut saya. Jadi apa tuh? Kenyataan jenik. Lalalalalalala. Ya, dan juga kita punya ini dokumentasi zaman baheula seorang Desi Ratnasari. Ini dia.
Dalam rona keartisannya, Desi Ratnasari tak pernah kehabisan daya kejut. Sempat menjadi artis termahal di Republik ini, Desi juga menjadi artis pertama Indonesia yang cap tangannya disimpan sebagai memorabilia di planet Hollywood. Lainnya, Desi juga dikenal sebagai Miss No Comment yang pelit bicara dan bikin wartawan patah arang. Saya mau jantung kamu masih berdenyut pada saat kamu gendong saya. Kamu mencintai saya? Jangan samakan saya dengan kakak kamu. Saya nggak pernah memperlakukan kamu seperti anak kecil. Apa saya bersikap seperti itu? Justru karena itu saya mau kamu ke Amsterdam untuk sembuh. Dan kamu tahu kenapa? Karena saya cinta sama kamu. Dia panjang umur. Kenapa sih kamu nanyain itu terus? Keturunan itu nggak penting. Perempuan itu dilahirkan karena naluri sebagai ibu. Wah. Perasaan hati gimana teh kalau mengenang zaman ya itu zaman baheulanya teh. Alhamdulillah lah nggak malu-maluin. Tetap cantik dari ya, Maksudnya tetap cantik ya alhamdulillah pemirsa gitulah penonton ya. perjalanan hidup saya ya. Oke, jadi pertama kali kan jadi model. Habis jadi model main sinetron langsung teh. Main Film dulu. Film dulu. Film apa teh dulu? Elegi buat Nana sama almarhum Rian Hidayat sama Ria Irawan. Masih jadi figuran, jadi temennya Ria lah yang peran-perannya cuma sedikit gitu. Oh, itu pertama sana Audisi, tetep. Oh, ikutan casting gitu. ya. Terus Nih sok-sok banget apa lagi teh? terus abis gitu baru film, baru sinetron Jendela Rumah Kita. Begitu nyanyi juga. Nyanyi gara-gara di film itu ada soundtrack diajakin sama Mas Juki Darmawan. Udah deh daripada orang lain yang nyanyi, lo aja yang nyanyi sama Rian gitu waktu itu. Jadi sebenarnya pintu terbuka pada saat yang bersamaan ya, pintu semua karir gitu. Karena ini mah takdir Allah, saya hanya bisa bersyukur menjalani semua pekerjaan yang ditawarkan itu dengan maksimal dan dengan sebaik-baiknya yang bisa saya mampu gitu. Dan saat itu juga Teteh artis pertama yang cap tangan Teteh itu ada di planet Hollywood Indonesia. Iya. Gimana perasaannya Teh? Nggak tahu ya, ketika saya mulai kerja, saya selalu diingatkan seperti ini atau dididik seperti ini oleh orang tua saya maupun oleh nenek saya. Ingat bahwa ini adalah suatu pekerjaan yang harus kamu jalani dan merupakan tanggung jawab yang harus kamu jalani dan harus kamu syukuri. Ketika di atas, karena orang tua saya selalu ngingetin, masih banyak orang yang di bawah, jadi bukan selamanya kamu akan selalu ada di atas gitu. Jadi saya justru selalu merasa, bukan takut ya, merasa saya harus waspada gitu. Jadi saya tidak pernah merasa hal itu gitu. Alhamdulillah juga sih saya selalu diingetin sama orang tua saya ya, sama nenek saya untuk selalu seperti itu gitu. Wah, memang luar biasa Desi Ratnasari. Oke Teh, setelah ini kita akan membahas kata hati Teteh dengan keluarga, orang-orang terdekat. Waduh. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Saya hampir pingsan ya. Saya dibobong sama om saya, sama adik saya yang cowok. Kembali lagi di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Teteh sama keluarga 4 bersaudara paling besar ya? Ya. Sedekat apa sih Teteh sama keluarga, sama adik-adik, sama orang tua? Saya dekatnya boleh dibilang dari dulu saya karena saya sebagai cucu paling tua, anak paling tua, jadinya suka jadi contoh. Oh, cucu paling tua juga? Betul. Jadi kalau yang segala sesuatu yang baik dari saya suka dicontoh sama adik-adik. Segala sesuatu yang jelek dari saya jadi contoh juga buat adik-adik saya bahwa itu jangan diikutin gitu. Dan jalan yang ke situ jangan dilewatin gitu. Kurang lebih kayak begitulah. Saya selalu yakin bahwa ketika saya susah, keluarga saya akan selalu ada menemani saya dan mendorong saya untuk bangkit. Kalau saya lagi seneng, biasanya mereka mah biasa-biasa aja gitu. Yang penting si Desi mah sehat gitu ya. Nah, jadi menurut saya keberhasilan saya tidak akan lepas dari doa orang tua, doa nenek saya, terus kemudian semua keluarga. Saya tahu bahwa mereka akan selalu ada untuk saya.
Jadi menurut saya ketika saya jatuh, saya cepat bangkit itu karena mendapatkan support dari mereka, support doa ya. Terus support bahwa mereka tuh akan selalu ada dengan saya, dengerin sebagai pendengar yang baik gitu. Jadi saya rasa keberhasilan saya ini adalah tidak lepas juga dari keberhasilan keluarga saya, membuat saya untuk terus bisa bangkit dalam karir saya. Teh Desi sangat dekat sama keluarga. Sama ayah juga dulu almarhum, sangat dekat sekali Teh. Dan pada waktu saat almarhum meninggal, Teteh waktu itu lagi tidak ada. Dan Teteh tidak bisa melihat jasadnya beliau pada saat waktu itu karena Teteh lagi ada acara festival film di Australia. Iya. Desi Ratnasari sangat dekat sama keluarganya, tiba-tiba pas Allah menjemput ayah Teh Desi nggak ada di sana, meninggal karena kecelakaan. Jadi ini mungkin bisa share juga ya, awalnya saya bisa berbagi kepada Anda semua di rumah maupun Anda yang ada di sini bahwa ketika kita sedang memiliki problem ataupun kesel sama orang tua, aduh diselesain deh gitu. Itu saya beruntung banget, makanya saya tidak menyesal karena saya membiarkan pada saat itu saya sedang berdebat dengan ayah saya tentang bahwa saya ingin membeli mobil, ayah saya tidak mengizinkan. Terus kemudian saya marah, terus saya ingat banget nenek saya bilang, kamu mau pergi ke Australia, jangan membiarkan hati kamu lagi marah sama orang tua. Siapa tahu nanti salah satu dari kalian ada yang meninggal, itu akan menjadi penyesalan yang akan kamu bawa terus. Itu alhamdulillah. Saya pada saat itu terus saya cari ayah saya, terus saya bilang, Pap, maaf ya, saya nggak sepaham gitu ya untuk masalah beli mobil. Terus Papa bilang, nggak apa-apa dong, Papa mengerti kok, katanya gitu, kamu punya ini. Tapi terus kalau pergi pamit, katanya jangan kayak ular. Dan untung saya masih sempat peluk ayah saya masih bisa minta maaf. Jadi ketika saya di Australia, saya baru nyampe, saya baru acara dinner, terus kemudian saya harus balik lagi karena ada berita ayah saya waktu itu nggak dibilangin meninggal, tapi dibilangin sakit, stroke. Mungkin karena saya sendiri kali ya, jalan sendiri, jadi dibilang stroke. Padahal mau udah meninggal. Oh ya udah, jadi saya dalam perjalanan itu saya kepikiran ayah saya stroke, tapi kok hati kecil saya bilang kayaknya udah nggak ada deh. Tapi saya nggak berani gitu untuk mengakui bahwa mungkin saja ayah saya sudah meninggal. Benar, pas lagi saya turun, kan rumah ibu saya itu masuk gang, ada satu bendera kuning di atas banget yang belum sempat diturunin. Itu yang bikin saya hampir pingsan ya. Saya dibombong sama om saya, sama adik saya yang cowok. Terus bilang, saya marahin mama saya waktu itu. Kenapa nggak nungguin saya? Saya bilang, itu kan hak saya juga untuk bisa ngelihat ayah saya. Terus kata mama juga marahin balik. Istighfar sih maneh, katanya. Bapak maneh geus mau ti kamari, katanya. Ayah kamu udah meninggal dari kemarin, nggak bisa terlalu lama ditunggu. Jadi ya sudah, saya hanya bisa melihat ayah saya dari foto. Ya, tapi saya bersyukur sih, saya udah sempat minta maaf. Walaupun mungkin saya masih merasa nggak penuh ya, bisa melihat ayah saya untuk yang terakhir kalinya. Dan alhamdulillah saya sudah bisa menunaikan janji saya pada ayah saya, karena ayah saya mengizinkan saya untuk kerja di dunia entertainment, asal kamu selesai S1. Dan saya sudah tunaikan janji saya pada ayah saya, jadi alhamdulillah saya lega. Saya tinggal menunaikan keinginan ayah saya yang lain, bahwa ayah saya ingin memiliki sebuah yayasan pendidikan untuk anak-anak usia dini, tapi orang-orang nggak mampu. Itu barangkali yang belum saya tunaikan, keinginan ayah saya. Sedekat apa Teteh sama nenek? Karena kan katanya dulu waktu Teteh ada festival atau ada nyanyi, nenek suka jahitin baju ya katanya. Nenek tuh, saya panggil nenek tuh emak ya, ibunya mama. Biasanya emak itu suka nyiapin baju, memang karena orang tua saya kerja di luar kota dua-duanya. Mama di Jakarta, papa waktu itu sempat juga kerja di Timur Timur. Kalau sekarang mah Timur Leste kali ya. Jadi yang ngurus saya
sebagai cucu pertama pastinya kan neneknya gitu kan. Nah, nenek saya. Jadi kalau dibilang sedekat apa, buat saya nenek adalah ibu kedua saya. Perjanjian ketika saya diizinkan untuk kerja di dunia entertainment pun oleh ayah saya adalah kalau saya pergi kemana-mana, diurusin kontraknya sama om saya, adiknya mama yang cowok, satunya lagi dipergi kemana aja ditemenin sama nenek. Kemanapun syuting, Mau syuting, mau keluar kota, mau pokoknya kemana aja gitu boleh, tapi ditemenin emak gitu. Jadi Saya hanya ingin bilang hatur nuhun pisan mak atos maparin sagalana kanggo Desi, atos ngadoakeun Desi wae. Aya wae pami Desi sesah. Hatur nuhun atos sabar pami Desi nuju ngeselkeun. Nyuhunkeun piduana kanggo kahirupan Desi sareng Nashwa. Salajengna henteu kanggo ayeuna wae ngadoakeun sing sehat, salamet dunia akhirat. Iya, iya. Kalau mendoakan yang mudah-mudahan jalan yang terbaik, rezeki yang terbaik, yang berdoanya bahwa kebaikan semua pihak. Jadi pemirsa, tadi waktu Teteh Desi mengucapkan terima kasih, Mak sudah mendengarkan dari telepon. Ini khusus mungkin surprise kecil dari kata hati untuk Makasih ya, Fi. Teteh Desi. Mak lagi di Sukabumi sekarang ya, Mak ya? Iya. Mak kalau inget-inget sama Teh Desi, apa sih Mak kenangan-kenangan yang Mak nggak pernah bisa lupain? Bandel-bandelnya, lucu-lucunya. Kalau bandel enggak juga, cuman kalau mau nanti agak susah, betul ya, baru dimarah gitu ya. Kadang adanya juga dua-duanya kamar mandi. Dikerem kalau nggak mau maju. biasanya saya kalau zaman dulu kan suruh les atau suruh les ngaji kan, kita kalau zaman dulu bukan guru yang datang tapi kita yang datang kan ke rumahnya guru, kan suka ada malas-malasnya ya kalau lagi anak. Nenek saya tuh galak, dia sok dikerempek katanya, sok gua kerem nih gitu. Jadi dikerem di kamar mandi. dikerem di kamar mandi. Dikerem tuh dikunciin di kamar Jadi mandi. masukin kamar mandi terus dikunci gitu. Habis itu sayanya takut kan. Sebenarnya ngapain juga takut ya dulu ya. Nah itu paling saya takutin. Jadi kata nenek saya bandelnya ya itu doang. Biasanya bandel karena nggak mau ngeles. Alhamdulillah. Setelah ini kita akan membahas tentang masa kecilnya Teh Desi lagi. Dan juga mungkin masih banyak kata hati dari Desi Ratnasari yang ingin disampaikan. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Terus dia nanti bawa bukunya kayak gini. Ya gitu kan, karena kumisnya gede. Keluarga adalah segalanya buat Desi, karena di saat ia diterpa masalah, maka kekeluargalah ia kembali. Bersama keluarga, Desi mendapatkan kenyamanan hati. Saat mendengar celoteh nenek, ibu, dan adik-adik, maka disitulah hadir sebuah bahagia yang tak ternilai harganya. Sangat peduli dia sama saya, sama adik-adik saya, sama anak saya juga. Pokoknya sama keluarga dia sangat peduli. Arti katanya gini, dia sangat keras lah untuk mendidik adik-adiknya, anaknya. Prinsipnya Teteh kuat banget gitu. Ya saya mendoakan Teteh biar jadi kalau punya suami lagi, jadi istri yang solehah, yang nurut sama suami, yang hormat sama suami, punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dia orang yang kalau dia menginginkan sesuatu harus tercapai dengan kerja keras dia sendiri memang. Dia aktif, dia memang pintar, dia juara dari TK, masuk TK sampai baca puisi lah, ikut bikin. Tante Mulyawati bilang katanya, Desi teh kalau ada kemauan ya harus katanya teh. Sebetulnya yang dibilang harus tercapai itu tentu saja dengan saya mengukur kemampuan saya. Jangan kemampuan
target melebihi daripada kemampuan, nggak akan tercapai gitu. Jadi antara target dengan tujuan dengan kemampuan saya tuh harus sama gitu. Saya mampu gitu. Cuman kalau pelajaran yang paling disuka apa? Matematika suka? Saya suka kimia. Oh, suka kimia. Oh, Kimia dan biologi. Karena dulu saya cita-cita pengen jadi dokter. Karena buat saya tuh dokter adalah seorang figur yang bisa membantu orang lain, membuat menjadi sehat. Kalau dulu sih saya kepikirannya saya pengen jadi dokter anak gitu. Terus kemudian itu dia yang tadi saya bilang. Ketika saya mulai sibuk di dunia entertainment, suatu hal yang tidak memungkinkan saya untuk bisa bekerja dan juga kuliah di jalur yang jadi dokter. Karena dokter ketat pisan gitu ya. Nggak memungkinkan saya untuk syuting. Tapi gimana caranya supaya saya tetap bisa berbagi dengan orang, tapi juga tidak membuat ketertarikan saya terhadap mata pelajaran itu juga hilang. Pilihannya adalah psikologi. Psikologi masih bisa bantu orang lain. Jadi akhirnya gitu. sekarang Teteh juga mengajar di salah satu universitas swasta ya. Iya. Menjadi dosen S1 psikologi. Wah. Oke. Ini juga kita punya cuplikan yang mungkin bisa mengingatkan Teteh saat-saat waktu kecil dulu tentang pendidikan ataupun tentang yang bisa membuat Teteh terkenang ya. Coba. Ini dia. Bersekolah di Sukabumi memberikan banyak cerita dalam hidup Desi Ratnasari. Ketika itu Desi kecil adalah siswa yang pandai dan tak pernah tinggal kelas. Saat ia mulai merambah dunia artis pun, Desi tetap menomorsatukan urusan sekolah. Kalau saja waktu bisa diputar ulang, ingin rasanya Desi kembali ke masa lalu, merenungi kembali masa kecil dan menjumpai kawan-kawan dan guru tercinta. Desi itu senangan terhadap matematika dia itu. Saya sebagai pembina pramuka, di mana ketika jadi pembina pramuka, Desi termasuk salah satu anggota pramukanya. Desi Ratnasari ini seorang murid yang tidak pernah bermasalah. Sepengetahuan saya, kalau Desi itu dari dulu memang anaknya pinter. Desi itu anaknya ya kelas 7 udah kelihatan paling tinggi di barisan di pas itu dia paling depan gitu. Yang istimewa sebenarnya dia tuh punya juga bakat ini pinter ngaji. Pinter ngaji katanya Teh. SD Cikole Sukabumi. SD Cikole 1 itu Pak Eko adalah guru favorit saya. Pak Eko namanya. Iya, jadi dia memang guru matematika dan jadi kalau lagi SD memang kita senangnya matematika. Kalau saya tadi bilang kimia karena saya lagi SMA, saya SMA suka. Kimia. Ya, kalau lagi SD mah matematika membuat Pak Eko itu adalah membuat matematika menjadi mudah dan tidak menakutkan buat anak. Kalau Teteh masih ingat gayanya Pak Eko dulu ngajar yang sehingga membuat matematika yang sulit menjadi mudah, itu gimana sih Teh? Mengajarkan seorang Desi Ratnasari. Gayanya dia selalu, karena dia itu kan jalannya kayak gini nih. Oh Pak Eko. Maaf ya Pak lagi Eko nonton ya. nih Pak Eko, si Teteh Tapi Desi. benar gitu, terus dia nanti bawa bukunya kayak gini. Ya, gitu kan, karena kumisnya gede. Kayak gitu lagi aja terus. Tapi memang indah dan dia tuh guru les saya dan adik saya di rumah. Jadi dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu Pak Eko selalu ada? Iya. Pak Eko nih, kalau lagi nonton Pak Eko, sok Desi. Nah, buat saya Pak Eko terima kasih sudah membuat saya bisa belajar matematika dengan mudah, dengan menyenangkan. Kita telepon lah Pak Eko. Pak Eko, assalamualaikum Pak. Ya Allah, nuhun Bapak tebih-tebih ka dieu. Pan Tosono. Udah kangen katanya. Pak Eko kumisnya mana? Hilang? Hilang. Dulu mah kumisnya gede. Pak Eko kalau mengenang seorang Desi Ratnasari kan sekarang udah jadi artis, udah terkenal. Siapa tahu kan dulu waktu Bapak ngajar kan nggak ada kepikiran seorang Desi Ratnasari jadi artis ya Teh. Iya, Pak Eko. Lagi SD-nya. Iya, ada kenangannya nggak yang nggak pernah Pak Eko lupain? Banyak ya. Banyak sesuatu yang selalu mengingatkan saya atau keluarga saya juga kepada Nak Desi ini ya. Sepanjang yang saya tahu itu setiap jenjang kelas yang dia lalui itu ya dia bagus. Mungkin masuk juga setiap
jenjang itu dia dapat ranking kan ya, gitu. Sampai kelas 6. Alhamdulillah. Sampai Eptanas juga. Kan diajarin aku Pak Eko. Diajarnya sama Pak Eko saya bilang. Jadi Eptanas juga lewatnya bagus. Coba tadi Teh, boleh sedikit ulangin nggak gayanya Pak Eko kalau ngajar Teh gimana? Punten ya Pak. Punten Pak, udah nggak apa-apa, mengenang. Mengenang Pak Eko ya. Tuh, kan gitu kan, bahunya kan Pak Eko gini. Gitu. Namanya. Kenapa tadi saya katakan beliau adalah guru sejati, bahwa beliau dedikasi kehidupannya memang ditujukan untuk profesi sebagai seorang guru. Ini juga bisa dicontoh untuk semua ya, bahwa apapun kita tidak boleh melupakan jasa seorang guru. Karena jasa seorang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan setelah ini kita akan kembali lagi, tadi kita sudah banyak membahas tentang keluarga, tentang ada gurunya, ada neneknya Teh Desi, tapi kita belum membahas tentang asmara dari Desi Ratnasari. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Saya selalu bilang kalau nasuh sama ayah, nggak ada bunda. Kalau nasuh sama bunda, nggak ada ayah. Masih bersama sahabat Kata Hati kita, Desi Ratnasari. Senang ya Teh tadi udah ketemu sama guru ya? Senang atuh, di Sukabumi belum tentu bisa ketemu, karena Iya. saya juga jarang pulang. Iya, tadi kita udah bahas tentang kecilnya Teteh, tentang karirnya Teteh, tentang keluarganya Teteh. Sekarang kita masuk di mana pembicaraan tentang asmara dan laki-laki. Waduh, itu suka agak gampang-gampang susah itu. Gampang-gampang susah. Tapi sampai sekarang kenapa Teteh masih bukan menutup diri ya, tapi istilahnya masih belum mengiyakan untuk pendamping yang menemani Teteh? Kata hati saya mengatakan hari ini saya bisa menikah. Tapi buat saya menikah itu bukan cuma keputusan saya sendiri. Harus ada orang lain juga yang satu visi dan misi dengan saya. Untuk saat ini, apa ya saya ngomongnya ya? Mungkin belum satu visi dan misi kali ya. Saya sih besok nikah juga ayo. Wah, bisa berarti ya. Saya minta nomor teleponnya. Kata hati saya ya, cuman kan kalau dalam sebuah hubungan kan katanya kata hati sendiri itu tidak selalu bisa menjadi hal yang dominan untuk mengambil keputusan kan. Kita juga harus toleransi sama orang lain. Sampai detik ini sih, saya masih merasa saya jalanin, tapi saya nggak tahu besok. Oh gitu ya Teh. Ingat gak waktu itu sampai ada laki-laki yang melakukan apapun demi mendekati seorang Desi Ratnasari? Ada katanya laki-laki yang... Sini masuk langsung ujung-ujung nanti teh siapa cenghul aja, cenghul aja siapa. Enggak mungkin mantan suami datang Nah itu jangan. Yang ada ribut nanti saya pusing. Enggak, katanya sampai ada laki-laki yang membawa 2 buah melon kesukaan Teh Desi, ingat? Aduh, kamu jangan ngomongin itu. Oh jangan. Tapi segitunya Kamu tahu dari mana sih? Saya tahu kan, aku udah bilang aku tahu segala tentang kamu. Jangan diomongin ya. Ya udah. Enggak, tapi enggak diomongin. Saya enggak akan komen tapi jangan diomongin itu. Oh tuh, katanya jangan diomongin. Tapi ada ya? Iya ada atau? Ada. Sampai bawa 2 buah melon. Jangankan 2 buah melon kesukaannya Desi Ratnasari, katanya sampai ada yang nyiapin pesawat pribadi buat Teh Desi Ratnasari. Itu juga jangan diomongin. Tapi iya. Jangan diomongin. Iya, tapi iya nggak segitunya maksudnya. Saya rasa gini, kalau laki-laki itu akan selalu memaksimalkan usaha untuk mendapatkan hati seseorang. Tapi tinggal sayanya kan ngasih hatinya apa enggak gitu. Jadi saya justru suka merasa takut gitu kalau ada yang suka toh-tohan pisan gitu ya. Kalau toh-tohan tuh jor-joran. Jor-joran gitu. Saya tuh suka rada aduh mau apa ya, ada apa ya, seberat apa ya nanti jalan yang harus saya lalui gitu. Saya suka malah gitu. Saya pengennya yang biasa-biasa aja kayak kamu gitu, biasa-biasa aja. Jadi 2 buah melon nggak penting, pesawat pribadi nggak penting, tetapi hati yang tulus mungkin yang penting dari Desi Ratnasari. Kata hati yang penting. Kata hati. Oke, kalau gitu sekarang langsung lost control gitu lah, kamu langsung out gitu. Saya suka GR. Kalau sama ibu-ibu cantik. Sekarang kita punya sedikit, ya bukan ingin
menguak luka lama ya, Oh, tapi nggak ya apa-apa. tapi kita punya sedikit ya yang namanya juga artis teh dokumentasi ya, nggak apa-apa. tentang Jalan hidup asmaranya. saya dulu lah ya. Betul, asmaranya Desi Ratnasari ini. Dua kali menikah, dua kali pula Desi mengalami kegagalan. Meski setelah itu banyak pria datang menawarkan cinta, namun Desi masih belum tergoyahkan dalam kesendiriannya. Kini, dalam hidupnya hanya ada Nashwa. Dialah anak sematawa yang tercinta. Tuh, dari pemusik, pengusaha, semua ya memang ya sangat realistis sekali dan ya sangat wajar lah karena Teh Desi kan cantik, pinter. Siapa laki-laki yang tidak menginginkan sosok istri yang seperti Teh Desi? Amin. Saya intinya sekarang begini aja berpikirnya. Kegagalan yang saya lalui itu menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga dengan berbagai macam karakter orang, dengan berbagai macam profesi orang, sehingga saya bisa melihat sebetulnya apa ya yang saya inginkan. Pada akhirnya adalah kalau saya bertemu dengan seseorang harus bertambah kebahagiaan, tapi bukan bertambah masalahnya. Kalau masalahnya bertambah, ya lebih baik sendiri aja tuh. Kata hati saya sih mengatakan begitu. Dan buat saya akan lebih baik lagi kalau saya energi yang saya miliki itu saya curahkan untuk anak saya, untuk mendidik, membesarkan anak saya, daripada saya mencurahkan perhatian saya untuk menjalankan atau apa ya, membuat hubungan saya berjalan dengan seorang pria. Tapi terus nggak ada ujungnya juga gitu. Jadi Teteh intinya lebih baik membuang energi untuk sesuatu yang penting, yaitu sekarang kan kepada Nashwa. Mudah-mudahan nanti kalaupun ada jodoh yang terakhir untuk Teh Desi adalah jodoh yang paling terbaik. Betul, dan untuk selamanya. Untuk selamanya, amin. Tapi kan Teteh sekarang apapun tercurahkan energinya untuk Nashwa yang sekarang ya, maksudnya lebih fokus ke Nashwa, apalagi Nashwa kan anak perempuan, ya dibesarkan oleh ibu yang mandiri seperti Teh Desi. Tapi maaf Teh, saat waktu itu Teteh kan gagal 2 kali. Teteh menjelaskan kepada anak dengan gaya seorang Desi Ratnasari? Apakah anak sudah mulai mengerti waktu itu atau? Dari kecil sih, kan saya udahan itu sama bapaknya Nashwa itu, Nashwa umur 1 tahun, 1,5 tahun lah. 1 tahun lah, 1 tahun. Terus kemudian kan mulai tuh yang bagi kunjungan, Nashwa sama ayahnya, Nashwa sama saya tuh nangis mulu. Mau bunda sama bunda atau enggak gitu, kayak gitu. Saya selalu bilang kalau Nashwa sama ayah nggak ada bunda. Kalau Nashwa sama bunda nggak ada ayah. Gitu. Dan itu saya tanemin terus dalam pikirannya dia. Dan saya konsisten jalanin hal itu. Mau ulang tahun juga nggak pernah sama-sama. Kan suka ada tuh walaupun bercerai tapi karena ulang tahun anak terus barengan. Saya nggak boleh. Kamu rayain ulang tahun kalau mau silakan sendiri. Tidak ada saya. Tidak ada urusannya dengan saya, begitu juga saya. Saya bikin pesta untuk anak saya sendiri, tidak ada urusannya dengan kamu. Kenapa sekeras dan? Saya rasa itu akan memudahkan Nashwa untuk menerima kenyataan bahwa ayah dan ibunya sudah berpisah. Tapi ketika ayahnya sekarang sudah punya kehidupan lagi, saya selalu bilang, sekarang boleh ada ayah dengan bubu, dengan ibunya, lalu kemudian ada bunda. Tapi kita suka separate, kita nggak pernah yang duduk bareng gitu, satu row gitu, nggak pernah. Jadi dia di kanan, saya di kiri, atau begitu sebaliknya gitu. Dan itu ternyata memang buat saya, dari pengalaman saya, memudahkan anak saya untuk bisa menerima keterpisahan ayah dan ibunya. Gitu. Tapi sedekat apa si Mas sama si Mas? Deket banget, dari kecil kali ya, dari umur Nashwa 2,5 tahun. Bayangin udah 8 tahun saya bersama. And belum ada ujungnya. Berharap mau ada ujungnya nggak? Apakah dia sosok laki-laki yang sekarang sudah diidam-idamkan? Oke, jangan dijawab dulu, setelah ini kita akan kembali lagi. Kita tunggu jawabannya Desi Ratnasari. Untuk jawaban yang ini, tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Cinta kita terhadap Allah tidak akan pernah ada habisnya, hingga kita menghadap kepada Allah.
Kembali lagi di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Sempat ada jawaban di segmen sebelumnya yang apa? Belum Gantung. Ya, gantung. Pertanyaannya, apakah si Mas ini yang terakhir, kan karena 8 tahun Teteh bilang Najwa udah dekat sama Mas atau Dedi juga udah dekat sama Najwa, Teh Desi juga 8 tahun. Ya, apakah dia ini atau si Mas ini sudah memenuhi apa yang Teh Desi inginkan dan kenapa belum? Saya sudah sampai pada tahapan pemikiran bahwa baik menurut saya belum tentu baik menurut Allah. Jadi tahapan saat ini saya sedang menerima apapun yang menjadi ketentuan Allah. Kalau memang Irwan yang cocok, jodoh yang tepat untuk saya dan baik buat kehidupan dunia akhirat saya, Allah bilang, iya betul Desi, insya Allah nikah. Kalau misalnya belum pun, ya berarti bukan dia yang terbaik. Itu aja. Tapi kata hati udah cocok sama dia? Ya 8 tahun dijalanin, masa? Dari pengalaman kehidupan saya, tidak ada yang bisa cocok 100%. Sebuah hubungan itu merupakan sebuah komitmen, sebuah toleransi, supaya kita ingin selalu bersama. Kalau saya sudah tidak punya toleransi, mungkin saya tidak akan pernah ingin bersama. Atau saya sudah tidak berkomitmen. Jadi buat saya itu. Apakah cocok? Apakah pas di hati? Belum tentu. Hanya keinginan kita untuk bisa terus bersama, berkomitmen, keinginan kita untuk memberikan toleransi atas segala kekurangan, baik kekurangan diri saya maupun kekurangan pasangan kita. Silahkan mikir sendiri apa yang diucapkan oleh Teh Desi Ratnasari, tapi apapun jawabannya kita hargai dan boleh kita berikan tepuk tangan untuk Desi Ratnasari. Dunia entertainment sudah berhasil, pendidikan udah berhasil, gelar master psikologi ya, bener ya Teh ya, udah didapat. Apa sih pencapaian yang belum? Menikah. Oke, jawabannya menikah. Saya jalanin aja, di mana ujungnya pasti ada targetnya. Betul, pasti ada targetnya. Mas Irwan buruan berarti Mas. Nggak bisa dipaksain. Nggak bisa dipaksain. Nggak bisa. Oke, tetapi ini satu pertanyaan terakhir. Kan udah ada ya berita selintingan Teh Desi mau masuk ke dunia politik, apakah itu benar Teh? Teteh ada ketertarikan kah? Kalau ada kesempatan, kalau ada yang menawarkan, dalam arti menawarkan itu memberikan kesempatan dan percaya akan kemampuan saya, dan saya sendiri bertanggung jawab terhadap kepercayaan tersebut dengan usia saya, dengan ilmu yang saya punya, saya rasa tidak ada salahnya saya juga bisa terjun dan berbagi ilmu, berbagi atau memanfaatkan ilmu yang saya miliki untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi intinya siap-siap aja kalau memang dikasih kesempatan. Siap-siap aja itu untuk partai-partai ya. Siap aja. Jadi apapun intinya Teh Desi mau melakukan kebaikan atau apapun untuk orang banyak. Betul. Itu intinya. Lewat jalan manapun ya. Lewat jalan. Asal jalan kebaikan untuk orang banyak. Atas seizin Allah. Yes. Mungkin ada kata hati dari Teh Desi Ratnasari yang mungkin terakhir ya untuk pemirsa yang ada di rumah apapun. Buat saya sih cinta terhadap anak dan keluarga tidak akan ada pernah habisnya, tidak akan ada pernah akhirnya. Cinta kita terhadap Allah tidak akan pernah ada habisnya hingga kita menghadap kepada Allah. Cinta yang akan selalu habis adalah cinta kita dengan pasangan. Akan selalu ada akhirnya karena dua orang yang berbeda, dua orang yang memiliki visi dan misi yang berbeda, tapi bukan berarti kita tidak ingin bersama dengan orang lain dalam kehidupan kita. Teh, terima kasih Teh. Boleh foto dulu Teh? Sok, cuma foto nak. Iya bebas lah, Teh mau foto gimana? Bebas. Mau begini bisa. Tahu foto jadul. Foto jadul. Sambil duduk Teh boleh. 1, 2. Langsung jadi Teh fotonya Teh. Coba nih kali. Oh. Ini dia Desi Ratnasari. Banyak sekali inspirasi-inspirasi yang diberikan oleh dari Desi Ratnasari untuk kita semuanya. Kata hatinya juga ternyata memang cinta Allah, cinta keluarga itu adalah segalanya untuk Desi Ratnasari. Teh, sambil menutup perjumpaan kita kan apapun kita mengenal Teh Desi sebagai penyanyi, boleh kita nostalgia sedikit dengan lagu Tenda Biru? Oh ya Allah, bolehlah. Buat Raffi apa sih yang enggak? Oke. Desi Ratnasari, Tenda Biru, saya Raffi Ahmad, inilah kata hati saatnya. Hati yang bicara, sampai jumpa. Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru.
dihiasi indahnya janur kuning. Hati bertanya, pernikahan siapa? Refrennya ya. Tanpa undangan di